Hey, hello. Hari Minggu tanggal 28 September 2025. Hari ini masih di Kota Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Nah, saya ini lagi ada di depan hotel favorit kami ya, tempat menginap kami favorit kalau kami berkunjung ke Bovendigul di Hotel Honai. Hotel sederhana namun homey banget. Jadi hari ini rencananya kami mau jalan-jalan ke perbatasan Papua Nugini di PLBN Yetekun yang memang belum pernah kami kunjungi begitu. Kalau di Papua ini setahu saya ya, perbatasan Papua Nugini itu ada 3, satu di Jayapura PLBN Skau, satu di Merauke PLBN Sota yang mungkin kalian sudah pernah lihat vlognya saya ke sana. Dan ini yang ketiga yang ada di Kabupaten Bovendigul, tepatnya di distrik Ninati, Kabupaten Bovendigul, sekitar 128 km dari sini, atau kalau dilihat dari Google Map itu sekitar 3 jam lah perjalanan naik mobil ke sana. Nah, seperti apa perjalanannya nanti kita bisa lihat ya. Jadi hari Rabu kemarin kami itu tugasnya ke Bovendigul, kami jalan dari kota Merauke sampai di sini, dan baru kesempatan hari ini di hari Minggu, hari libur, kami baru ada kesempatan mau jalan-jalan ke PLBN Yetekun, distrik Ninati. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita siap-siap mau berangkat ya. Oh ya, di belakang saya itu kantor bupati ya, kalau kalian lihat. Hotel Honai ini hotel yang sangat strategis dan pas tepat di kantor bupati. Dan ini sudah jam 10-an ya, baru kita mau jalan karena tadi teman-teman juga pada ke gereja dulu, baru habis gereja baru kita bisa jalan ke sana. Seperti inilah suasana di depan Hotel Honai, depan kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Dan bagaimana caranya ke PLBN Yetekun, distrik Ninati, Kabupaten Bovendigul. Jadi kalian tiba di kota Merauke, kalau startnya dari kota Merauke ya, kalian harus jalan ke kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, itu sejauh 425 km. Bisa lewat pesawat 1 jam ataupun lewat mobil ya sekitar 8-9 jam. Terus dari setibanya di kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, kalian lanjut ke distrik Ninati, itu lebih ke utara lagi, lebih dekat ke Oksibil atau Papua Pegunungan. Nah, di sanalah letak PLBN Yetekun. Di belakang. Di belakang. Ulang depan sini. Nah, ini kita singgah ambil makan siang dulu ya. Kita bungkus seperti biasa di warung makan favorit kami di sini, apalagi kalau bukan di Bunda Ibu Rista ya, di warung makan Wiradika di Kota Tanah Merah. Enak-enak makanan di sini, teman-teman. Kalau kalian singgah di Kota Tanah Merah Bovendigul ya, singgahlah makan di sini ya. Enak masakannya. Ibu Rista ya, sudah kita anggap sebagai ibu kami. Beliau yang mengurus soal makanan kami di sini. Nah, teman-teman, baru saja kita melewati perbatasan Kota Tanah Merah atau ibu kota Kabupaten Bovendigul, dan ini kita memasuki jalan poros yang ke arah Mindiptana, Warobko, dan juga ke distrik Ninati, tempat PLBN Yetekun berada. Nah, ini kita lanjut jalan lagi, dan si ibunya yang ikut numpang tadi bersama kami itu baru saja turun. Rupanya dekat aja gitu tempat turunnya, kurang lebih sekitar 2 kilo, 3 kilo lah. Dan ya seperti itulah di sini ya. Kalau kami lagi perjalanan seperti ini dengan menggunakan mobil bak terbuka, itu biasanya ada beberapa orang yang tahan mobil untuk ikut numpang, karena memang mobil yang lewat di jalan poros ini masih jarang-jarang ya. Ya, suatu
kebahagiaan tersendiri kalau bisa memberi tumpangan kepada mereka. Nah, ini simpangan yang mau ke distrik Arimot ke sebelah kiri ini. Tapi karena tujuan kita mau ke PLBN Yetekun, maka kita nggak perlu belok, kita lurus-lurus saja. Dan kalau sudah sampai sini, ini kota Mindip Tanah sudah mulai dekat ya. Seperti kalian lihat sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, rumah-rumah juga sudah mulai lebih banyak ya dibanding yang tadi. Dan ini kita sudah jalan sekitar 45 menit. Dan akhirnya kita memasuki kota Mindip Tanah dan ini dia pelangnya. Dan kalau kalian lihat di sana ada belokan ke kanan. Nah, itu belokan ke Bandara Mindip Tanah. Dan seperti inilah kalian lihat kotanya. Kota Mindip Tanah ya. Di sinilah pusat kehidupannya, walaupun di sebelah kanan tadi juga itu ada kehidupan juga, malah ada bandara. Tapi karena kita mau ke Waropko, kita terus-terus. Dan ini ada pos TNI lagi, kita harus pelan-pelan di sini untuk memberi tanda ya kalau kita mau lewat ya. Oke, sudah, jadi kita teruskan perjalanan ke arah Waropko, kemudian ke distrik Ninati. Ya, teman-teman, seperti inilah jalan poros distrik Waropko. Kalau kalian bisa lihat, di sini sudah mulai ada pengerasan jalan ya, bukan lagi jalan tanah yang licin. Ya, ini sudah bersyukur banget jalannya bisa lebih lancar seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, jalan di distrik Waropko. Nah, teman-teman, kita sudah berjalan sekitar 1 jam 45 menit dan kayaknya kita ini sudah memasuki pusat peradaban distrik Waropko ya. Seperti tadi saya lihat ada sekolah dan di depan sana ada gereja. Ya. Jadi ternyata seperti inilah keadaan di distrik Waropko ya. Nah, ini juga ada TK ya. Terus ada lagi pos TNI. Kayaknya setiap distrik itu mesti ada pos TNI ya. Jadi kita pelankan lagi kendaraan, memberi tanda kalau kita mau lewat. Teman-teman, saya tuh bingung ya. 20 menit yang lalu kayaknya kita sudah memasuki pusat peradaban distrik Waropko dan ternyata 20 menit kemudian kita sampai di sini nih. Dan ini di sebelah kanan adalah kantor distrik Waropko. Nah, ini dia kantor distriknya, malah jauh dari pusat peradaban. Kalau saya lihat ya, kayaknya lebih rame di tempat tadi deh, yang 20 menit yang lalu itu. Dan katanya ini kita sudah mau sampai ke belokan ke distrik Ninati. Berarti letak kantor distriknya itu berada di ujung kecamatan kali ya. Nah, ini kita tetap berjalan terus-terus ya, mengikuti jalan poros ini. Dan katanya nggak lama lagi di sini nanti ada belokan ke arah distrik Ninati, tempat PLBN Yetekun. Nah, ini dia nih pelangnya itu. Kalau lurus kita ke distrik Ikcan atau Upkim ya, bisa juga tembus ke Oksibil, Pegunungan Bintang. Dan ini kita belok ke kanan ke arah PLBN Yetekun atau masuk ke distrik Ninati. Nah, kalau yang kita lurus-lurus tadi katanya itu bisa tembus ke Oksibil, Pegunungan Bintang, tapi ada juga yang bilang katanya jalannya belum tembus gitu, baru sebagian entah putus di mana gitu, memang belum tersambung sampai sekarang ke Pegunungan Bintang. Dan ini ya, kalau kita lihat jalan di distrik Ninati ini kayak mulus banget gitu, beda dengan di distrik Waropko tadi. Mungkin karena mau masuk ke area perbatasan ya teman-teman ya. Nah, ini ada pos TNI lagi. Kita harus pelan-pelan ya kalau lewat pos TNI. Nah, ini dia teman-teman. Saya pikir kalau kita sudah belok tadi itu kita bakal tidak selama ini gitu sampai di PLBN Yetekunnya. Tapi ternyata sudah 15 menit kita jalan dan selancar ini, semulus ini jalannya. Itu kita belum juga sampai di PLBN-nya. Jadi ternyata jaraknya masih jauh ya.
Kira-kira mungkin saya pikir ini bahkan lebih dari 10 kilo kali ya untuk sampai ke PLBN. Soalnya ini kita jalan dari tadi belum sampai-sampai. Dan kalau kalian lihat betapa mulusnya jalan ke PLBN Yetekun ini. Saya kurang tahu juga apakah di sini pusat peradaban distrik Ninati ya, karena saya lihat di sini tuh rame ya, rumah-rumah apa, ada juga sekolah, puskesmas dibanding jalan Poros Waroko tadi. Dan ini di luar perkiraanku ya, kupikir ke PLBN Yetekun itu jalannya hancur, bakal sulit, karena PLBN Yetekun ini letaknya yang paling susah dijangkau di antara 3 PLBN yang ada di Papua ini. Dan ternyata jalannya semulus ini teman-teman. Ini di luar perkiraanku ya. Karena mungkin ya memang perbatasan itu mencerminkan wajah kita kepada negara tetangga. Jadi ya mungkin seperti itulah presentasinya ya. Alhamdulillah akhirnya setelah kurang lebih 30 menit dari simpangan yang ke Oksibil dan distrik Ninati tadi, akhirnya kita sudah sampai di PLBN Yetekun. Tuh kalau kalian bisa lihat di depan itu ada jembatan ya, dan setelah jembatan itu adalah pintu gerbang PLBN Yetekun. Nah itu tuh. Nah ini kita pelan-pelan karena teman di belakang mau instruksikan gitu, mau buat video, mau ambil gambar ya untuk keperluan video yang mau dibuat di kantor kami. Jadi makanya kita mundur dulu, kemudian jalan pelan-pelan untuk ambil videonya. Nah seperti inilah teman-teman, kita lewat dulu di jembatan ini, dan di depan sana adalah pintu gerbang PLBN Yetekun. Nah itu dia, selamat datang. Inilah teman-teman pintu gerbang PLBN Yetekun. Oh ada orang juga ya, dan ini hari Minggu. Saya kurang tahu ya apakah pintu perbatasannya dibuka atau tidak, tapi biasanya kalau hari Minggu nggak dibuka ya, biasanya itu hari kerja gitu baru dibuka. Nah ini kalian bisa lihat tulisannya Yetekun ya, pakai huruf T, bukan Yetekun, Yetekun. Nah seperti inilah kondisi PLBN Yetekun. Nah itu ada patung siapa itu, Bung Hatta atau Bung Karno tuh. Kalau di PLBN Sota kan ada patung Bung Karno ya. Saya belum terlalu lihat jelasnya, tapi nanti sebentar saya explore lah tempat ini, PLBN Yetekun ini. Nah ini kita cari tempat parkiran dulu. Dan di sana kalau kalian lihat ada mes ya, mes pegawai kayaknya.